Perkenalkan, nama saya Sinta Afifah Mayasmi dengan NIM 2304216 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara di Indonesia. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber hukum Indonesia adalah segala sesuatu yang memiliki sifat normatif yang dapat dijadikan tempat berpijak atau tempat memperoleh informasi tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sumber hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Traktat, dan Doktrin. Selanjutnya yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya, yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR RI, Undang-Undang, Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang, PP, Keputusan Presiden, dan Perda. Pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur wewenang pemerintah, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, dan melindungi hak-hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan sumber hukum administrasi negara adalah segala sesuatu yang menjadi asal mula atau dasar terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, sumber hukum ini merupakan landasan bagi terciptanya norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya yaitu mengenai kata sumber hukum yang sering digunakan dalam beberapa arti, seperti satu sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Pancasila dan hukum Romawi. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, seperti penguasa dan masyarakat. Yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, batu tertulis, dan sebagainya. Yang kelima, sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Selanjutnya yaitu mengenai sumber hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bagir Manan, sumber hukum dapat ditinjau dari sejarah dan filsafat. Berikut adalah sumber hukum ditinjau dari sejarah. Yang pertama, stelsel hukum, apakah yang memainkan peranan pada waktu hukum yang sedang berlaku sekarang, atau hukum positif yang ditetapkan. Yang kedua, kitab-kitab hukum, seperti dokumen-dokumen, surat-surat, dan manakah, dan sebagainya, yang telah diperhatikan oleh pembuat undang-undang pada saat menetapkan hukum yang berlaku sekarang. Selanjutnya yaitu dari sudut filsafat. Sumber hukum dipergunakan dalam arti sebagai berikut. Yang pertama, sumber untuk atau menentukan isi hukum. Artinya, apakah isi sumber hukum tersebut sudah tepat atau baik dan benar-benar adil atau sebaliknya. Yang kedua, sumber hukum untuk menentukan kekuatan mengikat suatu kaidah hukum. Yang kedua, menurut Sudikno Mertokusulo, sumber hukum diartikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai asas hukum, artinya sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum sekarang berlaku, seperti hukum Prancis, hukum Romawi, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya, artinya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, seperti penguasa atau masyarakat. Selanjutnya, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, seperti dokumen, undang-undang,
lontar, batu bertulis, dan sebagainya, sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Selanjutnya, menurut Julianarto, ada 3 pengertian dari sumber hukum, yaitu A. Sumber hukum dalam arti sebagai asal hukum positif, wujudnya dalam bentuk konkret, yaitu berupa keputusan dari yang berwenang. Yang kedua, sumber hukum dalam arti sebagai tempat ditemukannya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif, wujudnya berupa peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sumber-sumber hukum di Indonesia. Yang pertama, sumber hukum formal. Sumber hukum formal dari hukum administrasi negara pada hakikatnya bisa dalam bentuk tertulis, tetapi juga dapat berbentuk tidak tertulis. Secara umum, sumber hukum formal tersebut dapat berbentuk A. Perundangan tertulis. Perundangan tertulis merupakan sumber utama bagi ketentuan dalam hukum administrasi negara. Hal ini merupakan ketentuan yang bersifat positif dan mempunyai daya paksa yang paling kuat dibandingkan dengan sumber hukum lainnya. Sumber hukum perundangan ini tidak hanya merupakan produk di tingkat pusat, tetapi juga meliputi sumber hukum di tingkat daerah. Yang kedua, jurisprudensi. Sumber hukum jurisprudensi pada dasarnya merupakan putusan dari hakim-hakim tata usaha negara yang terdahulu dan sudah mempunyai kekuatan hukum, tetapi kemudian oleh hakim yang lain digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum untuk memutus suatu perkara yang sama. Yang ketiga, kebiasaan atau konvensi. Salah satu pemenuhan terhadap pengaturan dalam kehidupan administrasi negara sehari-hari adalah timbulnya kebiasaan-kebiasaan dari pengaturan yang sudah ada. Itu pun karena hukum tidak secara sempurna mengatur secara menyeluruh. Yang keempat, traktat. Sumber hukum dalam hukum administrasi negara saat ini adalah traktat, yaitu perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih yang mengatur suatu hal. Yang kelima, doktrin. Dapat dikatakan bahwa doktrin tersebut dapat menjadi sumber hukum sesungguhnya melalui jurisprudensi. Pemanfaatan doktrin sebagai sumber hukum dalam hukum administrasi negara sangat membantu pengembangan hukum administrasi negara. Pada prinsipnya, hukum administrasi negara tidak boleh statis dan harus selalu berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang menjadi dasar atau substansi dari suatu aturan hukum. Sumber ini tidak berbentuk tertulis seperti undang-undang, melainkan lebih bersifat abstrak dan mendasar. Sumber material hukum administrasi negara dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sumber hukum historis, yaitu sebagai sumber pengenalan dan sebagai sumber di mana pembuat undang-undang mengambil bahan dan membentuk peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum sosiologis, yaitu suatu kaedah hukum yang artinya bahwa ketentuan atau kaedah harus berasal dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Yang ketiga, sumber hukum filosofis, yaitu adanya ukuran untuk menentukan bahwa sesuatu itu bersifat adil dan faktor yang mendorong mau tunduk kepada hukum. Contoh kasus. Yang pertama, pengadaan barang dan jasa. Kasus sebuah perusahaan memenangkan tender proyek pemerintah, namun kemudian proyek tersebut dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah tanpa alasan yang jelas. Sumber hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, serta putusan-putusan pengadilan terkait sengketa pengadaan. Yang kedua, mengenai perizinan. Kasus seorang pengusaha mengajukan perizinan usaha, namun perizinan tersebut terkendala karena adanya persyaratan tambahan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri terkait perizinan berusaha, serta putusan-putusan pengadilan tata usaha negara. Yang ketiga, kepegawaian. Kasus seorang pegawai negeri sipil atau PNS tidak diberikan kenaikan pangkat karena dianggap tidak memenuhi target kinerja, padahal pegawai tersebut merasa telah memenuhi semua persyaratan.
Sumber hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait pengelolaan kepegawaian, serta putusan-putusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Yang keempat, lingkungan hidup. Kasusnya sebuah perusahaan melakukan aktivitas produksi yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, namun perusahaan tersebut tidak dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah. Sumber hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait pengelolaan lingkungan hidup, serta putusan-putusan pengadilan lingkungan. Yang kelima, mengenai kasus penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kasusnya seorang wajib pajak merasa keberatan atas besaran PNBP yang harus dibayarkan, karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sumber hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait PNBP serta putusan-putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kesimpulannya adalah sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum administrasi negara adalah segala sesuatu yang menjadi asal mula atau dasar terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintah. Sumber hukum administrasi negara di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal adalah sumber hukum administrasi negara yang pada hakikatnya bisa dalam bentuk tertulis, tetapi juga dapat berbentuk tidak tertulis. Sedangkan sumber hukum formal terdiri dari perundangan tertulis, jurisprudensi, kebiasaan atau konvensi, traktat, dan doktrin. Sedangkan sumber hukum material adalah faktor-faktor yang menjadi dasar atau substansi dari suatu aturan hukum. Sumber ini tidak berbentuk tertulis seperti undang-undang, melainkan lebih bersifat abstrak dan mendasar. Sumber hukum ini terdiri dari sumber hukum historis, sosiologis, dan filosofis. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.